Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur atas segala nikmat, kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa hingga pada hari yang kedua ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu tema yang berjudul hikmah puasa menjaga perut kita. Bahwa ibadah utama di bulan Ramadan ini adalah puasa. Salah satu dari makna puasa adalah menahan diri dari makan, sehingga kita harus menjaga perut kita. Namun puasa perut bukan sekedar mempuasakannya dari lapar dan dahaga saja. Jadi bukan hanya mempuasakan perut kita dari lapar dan dahaga saja. Meskipun ada makanan dan minuman yang halal, kita tidak akan memakan dan meminumnya saat puasa. Apalagi jika makanan dan minuman itu haram, tentu kita tidak akan memakan atau meminumnya. Dari puasa Ramadan ini, kita belajar untuk mempuasakan perut kita, menjaganya agar tidak ada makanan haram yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam tubuh kita. Bahkan yang syubhat pun, yang masih samar-samar pun, kita akan berupaya menghindarinya. Dijangankan yang haram, ya, yang halal pun tidak kita makan ketika kita sedang berpuasa. Di luar bulan Ramadan, dalam kondisi tidak puasa pun, maka kita pun perlu memastikan agar tidak ada makanan yang haram masuk ke dalam perut kita, yang syubhat pun tidak masuk ke dalam perut kita. Bahkan yang halal dan berlebih-lebihan pun harus kita jaga dari perut kita. Meskipun makanan itu halal, bukan saja untuk menjaga kesehatan, tetapi juga untuk menjaga ruhiyah dan semangat ibadah kita, juga produktivitas dalam kebaikan. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam puasa perut adalah mempuasakannya dari makanan-makanan yang haram. Sebab makanan yang haram bisa membuat doa kita tidak diterima Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Ya ayyuhan nas, innallaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wa qala, Ya ayyuhalladzina amanu, kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabahu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Lalu Allah berfirman kepada para rasul, Wahai rasul, makan dan minumlah yang baik dan lakukanlah amal soleh. Lalu Allah juga berfirman kepada orang-orang yang beriman, Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian dikisahkan ada seorang laki-laki yang habis melakukan perjalanan yang jauh sehingga rambutnya kotor, kusut, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit
Lalu dia mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Lalu bagaimana mungkin Allah akan menerima dari yang haram? Ketika menjelaskan hadis arba'in ini, para ulama menerangkan bahwa laki-laki yang disebutkan di dalam hadis ini sebenarnya telah memenuhi 4 syarat terkabulnya doa. Jadi dia telah memiliki 4 hal yang menyebabkan doa bisa dikabulkan. Apa itu? Yang pertama, ia adalah seorang musafir. Orang yang melakukan perjalanan atau seorang musafir, itu doanya lebih mudah dikabulkan Allah ketimbang yang tidak melakukan perjalanan. Yang kedua, ia dalam kondisi kelelahan. Orang yang habis melakukan perjalanan lelah itu lebih mudah dikabulkan Allah doanya. Yang ketiga, dia mengangkat kedua tangannya, menengadahkan kedua tangannya, menunjukkan dia itu rendah. Ini adalah juga menunjukkan syarat terkabulnya doa. Dan yang keempat, ia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Jadi dia telah memiliki 4 hal yang menyebabkan doa diterima. Namun karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sehingga doanya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sebab makanan haram, minuman haram, dan pakaian yang haram akan menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang terkenal dengan doanya yang mustajab. Apa yang ia minta insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang yang bertanya, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa rahasianya doa Anda selalu diperkenankan Allah?" Lalu Sa'ad pun menjawab, "Tidaklah saya memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari mana asalnya." Jadi dia tahu ini halal atau haram. Seorang tabi'in, Wahab bin Munabbih, ia memberi satu nasihat. Siapa yang ingin doanya Allah kabulkan, hendaklah ia memperbaiki makanannya. Pernah seorang ibu bertanya kepada seorang ustadz, karena anaknya nakal dan tidak mau berubah. "Saya sudah mendoakan anak saya untuk sekian lama Ustadz. Setelah sholat fardu, setelah sholat malam, tapi anak saya tetap nakal. Tidak ada perubahan sama sekali. Doa saya seperti tidak mempan," kata ibu tersebut menceritakan kondisi anaknya. Lalu sang Ustadz diam sejenak. Lalu ia mencoba mencerna cerita ibu tersebut. Dan kemudian dengan berhati-hati sang Ustadz bertanya, "Mohon maaf ibu, apakah ibu pernah memberikan makanan dari hasil yang syubhat atau haram kepada anak ibu?" Lalu mendengar pertanyaan itu sang ibu terdiam. Air mukanya menyiratkan kegundahan dan perlahan berkaca-kaca. Lalu ia menjawab, "Iya Ustadz, kalau dari uang syubhat sering. Suami saya sering mendapatkan uang yang tidak jelas. Kadang sebagai bentuk terima kasih rekanan yang telah dilayaninya. Kadang pemberian pimpinan yang tidak jelas dari mana datangnya. Kadang juga dari rekayasa laporan di tempat kerja." Maka inilah yang menyebabkan doa, bisa jadi doa ibu ini belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanan haram juga bisa membuat seseorang jauh dari hidayah Allah, bergelimang kemaksiatan atau terjerumus dalam kelamnya dosa. Dan tentu bagi kita yang lebih menakutkan, makanan haram akan bisa membawa kita, menyeret kita ke dalam neraka Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, "Ya Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih." Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih berhak atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanan yang haram sudah jelas, baik karena zatnya seperti bangkai, darah, daging babi, binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah, meminum minuman keras atau narkoba. Ini adalah haram secara zatnya. Maupun haram juga karena cara memperolehnya, seperti dengan cara mencuri, korupsi, menipu, dan sebagainya. Namun ada pula makanan yang syubhat, yang tidak jelas apakah ia itu halal ataupun haram, baik karena zatnya yang masih menjadi perdebatan para ulama maupun cara memperolehnya. Sebagaimana tadi kisah ibu tadi memberi makan anaknya dari makanan yang syubhat. Rasulullah SAW bersabda,
innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati istabara'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas, dan di antara keduanya terdapat yang syubhat yang masih samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka ia akan bisa terjatuh pada perkara yang haram. Rawahu Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun makanan dan minuman halal, hasil kerja sendiri yang halal, tetapi Allah mengingatkan kita agar kita tidak berlebih-lebihan dalam yang halal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kamu, minumlah kamu, dan janganlah berlebih-lebihan. Di antara tanda berlebih-lebihan adalah ketika seseorang makan hingga kekenyangan. Rasulullah SAW mengajarkan yang ideal adalah makan secukupnya, yang penting bisa menguatkan badan untuk beribadah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Tirmidzi yang artinya, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Mengapa kekenyangan ini berbahaya? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa kekenyangan akan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, dan membuat kita sering tidur dan lemah untuk beribadah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah satu saja hikmah di antara hikmah puasa. Kita ketika puasa bisa menjaga perut kita dari makan makanan yang haram, dari yang syubhat, bahkan dari yang halal pun akan kita hindari. Mudah-mudahan di luar Ramadan, setelah Ramadan ini, kita pun bisa menjaga perut kita dari yang haram, dari yang syubhat, dan dari yang halal dan berlebih-lebihan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bagi diri kami sendiri yang menyampaikan dan kita semua pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.